Mungkin tidak semua orang mengetahui nama Olo Panggabean. Namun, di dunia hitam masa lalu, nama ini begitu terkenal. Di Medan, nama Olo Panggabean adalah salah satu sosok yang cukup punya pengaruh. Bahkan ia sering dijuluki Godfather. Julukan itu hanya dipunyai oleh orang-orang dengan kekuatan besar. Olo Panggabean sering disebut sebagai salah satu raja judi Indonesia. Diduga ia menjalankan bisnis ini dengan skala yang cukup besar. Uniknya, meskipun sering disebut si raja judi, namun Olo memiliki sisi lain yang bisa dikatakan kontradiktif tapi luar biasa. Olo Panggabean dikenal juga sebagai seorang dermawan, yang kalau nyumbang, benar-benar tak tahu aturan alias banyak sekali. Olo Panggabean juga sering memberikan bantuan kepada mereka yang putus sekolah. Rata-rata anak-anak jalanan dipeliharanya, diberikan kebutuhan secukupnya. Karisma seorang Olo Panggabean di Sumatera Utara, khususnya kota Medan, bisa melebihi pejabat. Dan Olo Panggabean juga tokoh satu-satunya yang berhasil merangkul seluruh suku dan agama, sehingga tidak pernah terjadi perpecahan. Dari informasi beberapa artikel dan saksi hidup yang pernah menceritakannya kepada saya pada tahun 2000, berikut kami rangkumkan kisah perjalanan hidup Olo Panggabean. Terlahir dengan nama Sahara Oloan Panggabean, pada tanggal 24 Mei tahun 1941, di Simasong, Pahay Julu dekat kota Tarutung. Ia adalah anak ketujuh dari 8 bersaudara, dari pasangan ayah Fridolin Panggabean dan ibu Esther Huta Barat. Menginjak usia dewasa, Olo Panggabean berangkat merantau ke kota Medan untuk mengubah nasibnya. Olo Panggabean adalah sosok yang disiplin dan baik kepada teman-temannya. Sehingga Olo Panggabean memutuskan bergabung dengan organisasi Pemuda Pancasila. Saat itu organisasi Pemuda Pancasila ada di bawah naungan Effendi Nasution alias Pendikeling, salah seorang tokoh eksponen 66. Olo Panggabean menjadi anak buah dari Ucok Majestic, yang konon katanya menguasai daerah Petisah. Mereka bekerja sebagai debt collector, pemegang parkiran, dan juga mengadakan jasa pengamanan bagi kalangan pengusaha dari gangguan kekerasan. Namun lambat laun hubungan Ucok Majestic dengan Olo Panggabean menjadi pecah. Karena kabarnya Olo Panggabean menggelapkan dana yang diperoleh dan tidak menyetorkannya kepada Ucok Majestic. Hal ini pun membuat Olo Panggabean menjadi sosok yang paling dicari oleh Ucok Majestic. Namun Olo Panggabean tidak mau mati konyol. Olo Panggabean pun pergi berlindung di rumah teman sekampungnya, yang konon katanya seorang aparat yang berpangkat kolonel. Namun sang kolonel tidak mau mengambil resiko atas kehadiran Olo Panggabean di rumahnya. Sehingga sang kolonel menyarankan Olo Panggabean untuk berangkat ke Pulau Jawa dan memberikan sebuah alamat kepada Olo Panggabean. Akhirnya Olo Panggabean pun mengikuti saran dari sang kolonel. Olo Panggabean pun berangkat ke Pulau Jawa. Sampai beberapa tahun kemudian, Olo Panggabean pulang ke kota Medan dan datang ke Petisah untuk menantang Ucok Majestic. Konon katanya, sepulang dari Pulau Jawa, Olo Panggabean mempunyai ilmu kebal dan pandai berkelahi. Pertarungan antara Olo Panggabean dengan Ucok Majestic akhirnya dimenangkan oleh Olo Panggabean. Semenjak dari situ, Olo Panggabean dengan rekannya Syamsul Samah, mendirikan organisasi sendiri yang diberi nama, Ikatan Pemuda Karya atau yang biasa disingkat dengan IPK. Organisasi kepemudaan ini mereka dirikan pada tanggal 28 Agustus tahun 1969. Melalui organisasi ini Olo Panggabean membangun kerajaannya, dengan merekrut banyak orang. Olo Panggabean tidak membeda-bedakan suku dan agama. Selama anggotanya mau bekerja sama, ia akan terus memakainya. Olo Panggabean dengan organisasinya, malam melintang di kota Medan, sampai akhirnya organisasinya itu pun menjadi sebuah kekuatan besar. Dan Olo Panggabean menjabat sebagai ketua umum dengan sebutan Sang Ketua. Kerajaan bisnis Olo mencakup, debt collector, pengelola parkiran dan penyedia jasa keamanan bagi para pengusaha dari gangguan keamanan. Dan kabarnya, Olo Panggabean pernah dituding sebagai pengelola sebuah perjudian besar di Medan.
Semasa Brigjen Polisi Sutiono menjabat sebagai Kapolda Sumut, 1999, IPK pernah diminta untuk menghentikan praktik kegiatan judi. Tudingan itu membuat Moses Tambunan marah besar. Sebagai anak buah Olo Panggabean, Moses menantang Sutiono untuk dapat membuktikan ucapannya tersebut. Persoalan ini diduga sebagai penyulut insiden di kawasan Petisah. Anggota Brigade Mobil atau Brimob terluka akibat penganiayaan sekelompok orang. Merasa tidak senang, korban yang terluka itu melaporkan kepada rekan-rekannya. Insiden ini menjadi penyebab persoalan. Sekelompok oknum itu memberondong tempat kediaman Olo Gedung Putih dengan senjata api. Pada pertengahan tahun 2000, ia menerima perintah panggilan dari Sutanto yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Sumut, terkait masalah perjudian. Namun panggilan tersebut ditolaknya dengan hanya mengirimkan seorang wakil sebagai penyampai pesan. Sejak jabatan Kapolri disandang Sutanto pada tahun 2005, kegiatan perjudian yang dikaitkan dengan Olo telah sedikit banyak mengalami penurunan. Semasa Sutanto menjadi Kapolri, bisnis judi Olo diberantas habis sampai ke akar-akarnya. Sutanto berhasil memberantas judi di Sumatera Utara kurang dari 3 tahun, suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Kapolri sebelumnya. Sejak itu, Olo dikabarkan memfokuskan diri pada bisnis legal, seperti pom bensin, perusahaan otobus dan sebagainya. Namun terlepas dari apa kata orang terhadap Olo Panggabean, sejumlah langkah positif dalam perjalanan hidupnya pantas dicatat dengan tinta emas. Terutama sikap kedermawanannya dan kepeduliannya kepada rakyat tidak berkemampuan. Tahun 2004 adalah satu contoh kedermawanan Olo paling mendebarkan. Kisah sedih bayi kembar Siam, Anggi dan Anjeli anak dari pasangan Subari dan Harmaini yang kesulitan membiayai dana operasi pemisahan di Singapura. Ibu sang bayi, Harmaini, melahirkan mereka di RS Vita Insani, Pematang Siantar, Rabu, 11 Februari 2004 pukul 8 waktu Indonesia Barat, melalui operasi sesar. Bayi kembar Siam ini harus diselamatkan dengan operasi sesar, tapi orang tuanya tidak mampu. Di tengah pejabat Pemprov Sumatera Utara dan Pemko Siantar masih saling lempar wacana untuk membantu biaya operasi, malah Olo Panggabean bertindak cepat menanggung semua biaya yang diperlukan. Bahkan saat bayi bernasib sial itu tiba di Bandara Polonia Medan dengan pesawat Garuda Indonesia pada Senin tanggal 18 Juli tahun 2004 sekitar pukul 11.30. Olo Panggabean menyempatkan diri menyambut dan menggendongnya. Saat itu Anggi dan Anjeli tersenyum manis, mereka mudah akrab dengan orang yang berjasa untuk mengoperasi mereka. Banyak orang bahagia, dan orang tua Anggi dan Anjeli nyaris rubuh pingsan karena terharu. Maklum, setelah membiayai semua perobatan di rumah sakit, Olo masih bersedia menyambutnya di bandara. Kisah kedermawanan sang ketua, sudah banyak dirasakan masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara. Tidak sekedar membiayai perobatan orang sakit, tapi juga dalam bentuk lain berupa biaya pendidikan, modal kerja untuk menghidupi keluarga. Setelah sekian lama malang melintang di kota Medan, akhirnya Olo Panggabean wafat pada tanggal 30 April tahun 2009, setelah menjalani pengobatan di Singapura, akibat komplikasi penyakit diabetes yang dideritanya. Olo Panggabean sampai akhir hayatnya dikabarkan tidak pernah menikah. Dan yang bikin heran, kematiannya ditangisi oleh begitu banyak orang. Meskipun preman dan raja judi, tapi di sisi lain Olo pernah membantu banyak orang. Sisi jahat Olo mungkin bukan untuk ditiru, tapi kebaikannya mungkin bisa jadi inspirasi. Almarhum Olo dikebumikan di pekuburan Kristen Taman Eden kawasan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Demikianlah sekilas perjalanan hidup sang legenda Medan, Olo Panggabean yang kami ketahui. Bila ada yang salah mohon maaf. Terima kasih. Horas.